Halo guys, welcome back to my digital journal. Are you here? Welcome. Kali ini aku bakal ngebahas apa sih hal-hal yang wajib kita persiapkan ketika kita akan memulai semester baru. Karena sebentar lagi kita akan masuk sekolah dan kita akan menghadapi yang namanya semester baru. Nah, supaya kita lebih siap dan lebih semangat, maka dari itu kamu harus nonton video ini sampai akhir ya. Oh ya, sebelum ke videonya aku mau tahu dong kapan kamu memulai semester baru. Bisa komen down below. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Hal yang pertama dilakukan adalah menganalisis kesalahan kita di semester sebelumnya. Nah, menganalisis kesalahan ini sangat penting karena supaya kita itu bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena kita itu kan gak bakal bisa tahu kan bagaimana cara kita berkembang tanpa mengetahui kesalahan kita itu ada di mana. Lantas bagaimana sih caranya untuk menganalisis kesalahan kita yang ada di semester sebelumnya? Yang pertama, kamu bisa mengingat-ingat kesalahan kamu yang ada di masa lalu. Misalnya di mapel tertentu kamu itu jarang hadirnya atau misal kamu kurang aktif dan sebagainya. Terus yang kedua, kamu bisa menganalisis melalui nilai rapot kamu. Kamu bisa menganalisis, oh aku masih kurang di nilai mapel, misal matematika, atau aku masih kurang di bahasa Inggris. Kamu bisa menganalisisnya melihat nilai rapot kamu. Yang ketiga, kamu juga bisa melihat nilai latihan kamu atau nilai ulangan kamu yang misalnya kamu masih menyimpan skornya. Sehingga kamu itu bisa memperbaiki di semester selanjutnya. Nah, agar mempermudah menganalisisnya, aku saranin kamu membuat tabel untuk merencanakan kesalahan kita itu ada di mana dan bagaimana cara rencana untuk memperbaikinya. Untuk cara pembuatannya bisa lihat di video berikut. Jadi di sini aku membuat tabel yang berisikan yang sebelah kiri itu adalah kesalahan aku di semester sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan itu aku tulis misi yang harus aku lakukan agar kesalahan di semester sebelumnya itu tidak terjadi. Nah, misalnya aku di semester sebelumnya itu aku malas latihan soal matematika. Nah, bagaimana supaya di semester depan aku bisa memperbaiki hal tersebut? Nah, aku pasang misi bahwa aku itu harus 20 soal itu per minggu targetnya. Dan sebagainya, kamu bisa membuat target sesuai yang bisa dibutuhkan kamu. Hal yang kedua yang kita harus lakukan ketika mulai semester baru adalah membuat study schedule. Nah, setelah kita kan sudah bisa menganalisis kesalahan kita ada di mana semester sebelumnya dengan cara membuat tabel. Nah, kemudian setelah kita tahu kesalahan kita ada di mana, kita bisa meng-highlight dan belajar dengan ekstra mapel tersebut. Sehingga di study schedule itu kita akan lebih mudah membuatnya. Jadi untuk pelajaran misalnya kita sudah pahamin, mungkin kita akan pelajarinya dengan waktu yang lebih singkat. Akan tetapi untuk pelajaran yang lebih sulit yang kesalahan kita di masa sebelumnya, kita bisa mempelajari lebih ekstra dengan waktu yang lebih panjang. Nah, maka dari itu kita membuat study schedule, sehingga dengan ada study schedule itu kita bisa berencana apa kita itu harus belajar ini jam berapa aja, kapan aja, sehingga kita itu nggak keteteran karena ada jadwal ya. Nah, untuk membuat study schedule itu kamu bisa membuat dengan cara manual dan juga memakai aplikasi. Untuk jadwal manual, aku membuat weekly study schedule. Di sini adalah jadwal belajar untuk mingguan. Jadi, ini adalah jadwal belajar kita selama Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Minggu. Nah, di tabel yang paling kiri itu ada jam waktunya itu kita belajar jam berapa aja. Menurut aku ini mempermudah banget karena kita targetnya itu nggak jauh-jauh akan tapi mingguan. Sehingga kita itu bisa mengatur-ngatur nih, kayak hari ini tuh kita mau belajar apa, terus juga waktunya juga jam berapa, itu disusun dengan target kita sendiri sehingga manual. Dan ini menurut aku enak banget karena dibuatnya itu bisa di print atau misalnya kamu ingin di Word-nya sendiri. Dan ini tuh aku buat kalian weekly study schedule itu secara gratis buat para subscriber aku. Di sini ada warna biru, warna hijau, ada warna orange dan sebagainya. Kamu bisa mendapatkannya dengan klik link in my description ya buat kamu yang ingin belajar mingguan. Sedangkan untuk aplikasi pembuat study schedule, aku menggunakan aplikasi School Planner. Nah, aplikasi ini tuh bisa diakses melalui HP dan pokoknya praktikal banget karena bisa untuk semua all-in-one gitu yang kita butuhkan sebagai pelajar. Jadi yang pertama itu di aplikasi ini tuh ada study schedule. Nah, itu tuh buat menulis jadwal belajar kita itu ada jam berapa aja. Terus tiap mapel itu bisa berbeda warna sebagai penandanya gitu. Misalnya kita untuk bahasa Indonesia itu warna pink dan sebagainya, itu tergantung
tergantung kita milihnya apa. Nah, selain study schedule, di aplikasi ini juga kita bisa mencatat nilai kita. Jadi kita tuh bisa mengetahui nih nilai bahasa Jepang itu kita misalnya 90 atau misalnya mapel apa dan sebagainya, itu tergantung hasil nilai kamu. Nah, dengan mencatat nilai ini kita tahu nih perkembangan kita tuh sampai mana, kelemahan kita di mana dan kelebihan kita di mana. Kemudian di aplikasi ini tidak hanya untuk bisa menyimpan nilai kita atau misalnya study schedule kita, aplikasi ini juga kita bisa membuat to-do list tugas kita itu ada apa aja, ulangan harian kita tuh ada apa aja, sehingga kita tuh gak keteteran dengan tugas-tugas yang akan datang atau ulangan harian yang akan datang. Nah, yang aku paling suka di aplikasi ini nih, di aplikasi ini tuh bisa tampil di home screen kita sebagai widget. Jadi saat kita nih membuka handphone kita, sudah tampil di home screen kita itu, oh hari ini ada jadwal belajar apa-apa aja, terus juga ada tugas apa aja, ada ulangan harian apa aja. Jadi ini simple dan praktis. Hal yang ketiga kita lakukan adalah familiarkan diri kita dengan materi dan mapel tertentu yang akan ada di semester selanjutnya. Hal ini tuh penting banget supaya kita itu sudah memahami konsep dasarnya dulu, dan kemudian ketika guru menjelaskan atau kita memperdalam materi itu lagi, kita udah tahu idenya itu seperti apa sih, ideas dari mapel tersebut atau bab tersebut. Sehingga kita itu udah nyambung ketika misalnya lagi ngebahas matematika bab ke-1, kamu udah nyambung nih dengan materi yang telah kamu pahamin dan familiarin sama kamu sebelumnya. Nah, kamu bisa dengan cara download buku elektronik kalau misalnya kamu nggak punya buku fisik ya. Atau yang kedua, kamu bisa melihat rangkuman di internet secara gratis. Atau bisa juga dengan menonton video-video pembelajaran yang ada di internet. Karena sumber-sumber pembelajaran itu sekarang sudah banyak banget di internet. Aku ada tips buat kamu yang ingin memulai untuk familiar dengan materi baru untuk semester selanjutnya. Pertama, baca atau tonton materi yang ingin kamu pelajari. Nah, setelah kamu tonton atau baca, yang kedua kamu itu rangkum dengan apa yang telah kamu lihat atau yang kamu baca. Nah, akan tetapi saat merangkum ini kamu itu nggak boleh buka bukunya atau buka videonya lagi, akan tetapi kamu catat apa yang kamu ingat. Nah, ini tuh supaya kita itu tertantang dan otak kita itu menjadi aktif, tidak pasif, hanya catat, lihat, akan tapi kita itu mengingat kembali apa yang telah kita pelajari sih selama ini. Sehingga ini juga kita tuh ketika membaca atau menonton video tersebut, kita itu harus benar-benar paham, gak hanya kayak tonton hanya sekilas aja kan, tapi kita itu dipahamin saja dan kita mengingat-ingat lagi dengan cara mencatatnya. Nah, kalau misalnya kita setelah selesai nih mencatatnya, kamu baru bisa melihat nih, double check lagi apakah benar apa yang telah kita catat. Nah, ini akan kita lebih familiar dan ingat dengan apa yang telah kita pelajari. Hal yang keempat yang kita lakukan akan memulai semester baru adalah organize dan clean everything. Walaupun ini terdengar basic banget, tapi ini adalah hal yang penting dan mungkin sering banget dilupakan ketika kita akan memulai semester baru. Jadi, kamu bisa melakukan yang pertama adalah mendelete folders atau PDF yang sudah tidak terpakai. Jadi ini adalah supaya menyediakan space yang cukup untuk folder-folder baru. Yang kedua, kamu bisa hapus-hapus data yang ada di handphone kamu supaya handphone kamu itu tidak penuh dan sebagainya. Yang ketiga, kamu bisa membuang alat tulis yang sudah kering, yang sudah tidak terpakai, yang sudah habis dan sebagainya, itu kamu bisa dibuang agar kamu itu study space-nya itu lebih nyaman sehingga kamu itu lebih produktif suasananya. Yang keempat, kamu mengorganize folder-folder tugas itu menjadi satu. Misalnya untuk mapel ini, kamu satu-satukan lagi mapel matematika, mapel fisika, mapel kimia, diorganize supaya kita itu nggak tercampur. Misalnya matematika jadi sama fisika, fisika jadi sama kimia, biologi jadi misalnya jadi sama sosiologi, kan itu menjadi susah kan untuk dicari-cari. Maka dari itu kamu bisa mengorganize untuk menjadikan setiap satu mapel itu beda folder sehingga kita itu lebih mudah untuk dicari dan juga lebih mudah untuk dirapikannya. Well, that's all guys, itu adalah hal-hal yang wajib kita lakukan ketika kita akan memulai semester baru. Nah, agar kita itu lebih siap dan semangat. Nah, aku mau tanya, apa rutinitas yang membuat kamu itu menjadi siap dan semangat untuk memulai semester baru? Bisa komen dan below supaya kita bisa diskusi bareng dan sharing bareng. Oh ya, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga siap dan semangat ketika memulai semester baru. Oke, see you in the next video. Dadah!